Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis, 4 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 15 ayat 1-10. Kita diingatkan untuk selamatkan yang hilang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa merasa sensitif akan kebutuhan sesama. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk terjun ke lapangan guna menyelamatkan sesama yang hilang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah selamatkan yang hilang. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita akan mendengarkan Injil Lukas bab 15 yang pendek ayat 1-10, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham seorang perempuan yang hilang. Perumpamaan itu ditujukan kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Untuk menerangkan perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus mengajukan pertanyaan, "Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba? Bila kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari satu yang hilang sampai menemukannya?" Dapat dikatakan bahwa pada umumnya, jawaban orang kepada pertanyaan Yesus itu adalah negatif. Dan perbuatan itu dianggap sebagai tidak masuk akal. Seperti diungkapkan dalam pepatah ini, apakah lebih baik memiliki seekor burung daripada melepaskan dan membiarkan 100 burung terbang di udara? Memang tidak ada seorang gembala yang akan berbuat demikian.
Tidak ada seorang peternak unggas pun bertindak demikian. Ini satu perbuatan yang dianggap gila dalam tanda petik. Tetapi bagi Yesus, justru perbuatan seperti itulah yang selalu dibuatnya. Karena itulah maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia, mencari domba yang hilang. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk melukiskan sikap dan tindakan manusia zaman itu. Bahwa kebanyakan manusia tidak terlalu peduli kalau seekor domba atau burung hilang dari kandangnya. Yang penting, sejumlah banyak masih ada. Jadi tidak perlu repot banyak mencari yang satu daripada melepaskan puluhan ekor tanpa gembala, tanpa penjaga. Bagi manusia, perbuatan seperti ini sulit dihayati dan diamalkan untuk mencari yang satu yang hilang itu. Tetapi bagi Yesus, justru yang hilang itulah yang harus dicari. Allah lah yang akan lebih mencari dahulu domba yang hilang. Hanya Allah dapat bersikap seperti itu. Yesus menerangkan itu agar kita ini menjadi sadar akan kesamaan hati kita masing-masing. Sama seperti hati yang dimiliki oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa mereka itu selalu meninggalkan domba-dombanya. Menghindari, menjauhkan diri dari orang-orang yang dianggap sebagai pendosa. Mereka tidak akan mendekati orang-orang lemah. Mereka lebih mengasihi dan lebih dekat dengan 90 orang yang dianggap baik. Tetapi Yesus ternyata berbuat lain. Ia lebih memilih untuk mencari dan mendekati domba yang hilang. Dalam perumpamaan itu, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa, termasuk kita semua, bahwa apabila kamu merasa dirimu sebagai seorang pendosa yang tersingkirkan, yakinlah bahwa bagi Allah, kamu lebih berharga daripada 99 domba. Dan apabila kamu bertobat dan diampuni dosamu, ketahuilah bahwa di surga ada kegembiraan lebih besar bagi seorang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang merasa dirinya sudah benar, tetapi sebenarnya juga perlu bertobat. Kita berdoa, semoga kita selalu sensitif akan penderitaan sesama dan berusaha untuk mendekati mereka agar mereka selamat. Dan bagi kita yang mungkin merasa diri hebat, benar, perlu merefleksikan diri. Semoga kita juga menemukan diri bahwa kita sesungguhnya juga orang berdosa. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.